Halo Sobat Mantap, kembali lagi di channel Yang Mantap Film. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sehat, panjang umur, dan pastinya sudah menyiapkan menu buka puasa untuk nanti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan alur cerita film berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Film ini cukup menarik karena dibintangi oleh kakak ipar saya yaitu Joe Taslim sebagai Sub-Zero. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Sobat Mantap boleh subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Tidak usah berlama-lama, langsung saja intronya. Film diawali dengan adanya seorang pria dan wanita yang merupakan suami istri sedang asik mengobrol di halaman rumah. Tak lama setelah itu, pria tersebut yang bernama Hanzo berjalan pergi untuk mengambil air yang letaknya jauh dari rumah. Di sini diperlihatkan bahwa Hanzo memiliki tanda di tangannya. Ketika Hanzo sedang mengambil air, istri Hanzo bersama dengan anak sulungnya masuk ke dalam rumah untuk menenangkan anak bungsunya yang masih bayi. Tiba-tiba, ada seorang penyusup menyerang penjaga rumah. Istri Hanzo yang sadar akan hal itu, ia langsung menyembunyikan bayinya dan hendak melarikan diri. Tak sempat melarikan diri, ia dikejutkan dengan penyusup yang telah masuk rumahnya. Penyusup ini bernama Bi-Han alias Sub-Zero. Hanzo yang tengah mengambil air dikejutkan dengan suara teriakan dari istrinya. Lantas, ia langsung bergegas pulang menuju rumahnya. Saat Hanzo tiba, ia dikejutkan dengan istri dan anaknya yang sudah menjadi es. Setelahnya, Hanzo diserang oleh beberapa orang yang merupakan anak buah Sub-Zero. Hal itu cukup mudah dibereskan oleh Hanzo. Dengan perasaan marah, Hanzo menghampiri Sub-Zero. Pertarungan tak terhindarkan pun terjadi. Sayangnya, Hanzo harus meninggal dalam pertempuran tersebut. Setelah pertarungan itu selesai, muncul seseorang yang mengambil bayi dari tempat persembunyian. Scene berpindah ke seorang pegulat bernama Cole yang tengah bersiap untuk bertanding. Pertandingan pun dimulai dan Cole kalah. Setelah itu, kita dibawa ke dunia lain bernama Outworld. Terlihat Sub-Zero sedang berbicara dengan pimpinan dari kelompok tersebut yang bernama Samsung. Mereka berbincang mengenai sebuah turnamen bernama Mortal Kombat yang melibatkan kelompok Outworld dan Earthrealm yang diwakili oleh pejuang dari bumi. Menyadari adanya ramalan bahwa Outworld bisa kalah, Samsung menyuruh Sub-Zero untuk menghabisi perwakilan dari bumi secepat mungkin sebelum turnamen tersebut diselenggarakan. Cole yang sedang berbicara dengan anaknya dikejutkan oleh seseorang yang belum Cole kenal. Rupanya orang ini bernama Jax. Setelah beberapa topik pembicaraan, Jax bertanya kepada Cole tentang asal-usul tanda yang dimiliki oleh Cole. Tanda ini sama dengan milik Hanzo. Namun Cole menganggap tanda tersebut hanyalah sebuah tanda lahir, dan mereka pun pergi meninggalkan Jax untuk makan malam. Ketika Cole dan istrinya sedang memesan makanan, mereka dikejutkan adanya salju yang turun. Mereka kaget, tiba-tiba salju tersebut berubah menjadi es dan menghancurkan semua yang ada di sekitar situ. Ya, kita tahu itu semua adalah perbuatan Sub-Zero. Cole dan keluarganya pun panik. Beruntung Jax dengan sigap menjemput mereka dan membawa mereka jauh dari tempat tersebut. Di mobil, Jax menunjukkan tanda yang sama seperti yang dimiliki oleh Cole. Ia menjelaskan orang yang memiliki tanda tersebut adalah orang yang terpilih untuk bertarung. Dalam perjalanan, mobil mereka dihadang oleh Sub-Zero. Jax memutuskan untuk melawan Sub-Zero dan meminta Cole serta keluarganya untuk cepat pergi dari tempat tersebut. Cole disuruh untuk pergi menemui Sonya Blade di jalan West Washington. Jax yang terlibat pertarungan dengan Sub-Zero harus menerima kekalahan dengan sangat telak. Setelah mengantarkan anak dan istrinya ke rumah, Cole seorang diri pergi menemui Sonya Blade. Di dalam markasnya, Sonya berkata bahwa ia bersama dengan Jax adalah pasukan khusus. Ketika tengah menjelaskan, Cole kaget bahwa ada satu orang lagi di markas tersebut bernama Kano yang sedang ditawan oleh Sonya. Ternyata, Kano adalah seorang pembunuh bayaran yang ditemukan Sonya saat Sonya mencari orang lain yang memiliki tanda tersebut. Ketika sampai di tempat, rupanya orang tersebut telah dibunuh oleh Kano dan tanda tersebut berpindah ke Kano. Di sini terlihat jelas bahwa Sonya rupanya tidak suka dengan sosok Kano. Markas tiba-tiba diserang oleh makhluk kadal yang mampu memanipulasi dirinya menjadi tidak terlihat. Sempat terjadi pertarungan dan akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan itu,
Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mencari kuil para pejuang bumi di tempat. Mereka pergi mengendarai pesawat sebelum akhirnya mereka harus jalan kaki. Di tengah perjalanan, akhirnya mereka bertemu dengan pejuang bernama Liu Kang. Sempat curiga, Kano menyerang Liu Kang dan Liu Kang membalasnya dengan serangan api dan meyakinkan mereka bahwa ia bukanlah musuh. Liu Kang membawa mereka ke kuil. Ia memberitahu kelompok Cole bahwa waktu turnamen sudah dekat. Tak disangka, Sonya kaget bahwa di kuil tersebut terdapat Jax yang sedang dirawat dalam kondisi yang sekarat. Ternyata yang membawa Jax ke kuil adalah Liu Kang. Sonya khawatir dengan kondisi Jax sekarang, namun Liu Kang meyakinkan bahwa ahli medis akan menanganinya dengan baik. Liu Kang membawa kelompok Cole menghadap pimpinan pejuang bumi yaitu Lord Raiden. Namun, Lord Raiden mempertanyakan kompetensi mereka dan ragu bahwa mereka mampu untuk menjadi perwakilan bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Lantas, Raiden menerangkan bahwa sudah 9 kali turnamen dilaksanakan dan bumi tidak pernah sekalipun menang. Bila 1 kali lagi bumi kalah, maka dunia akan diambil alih oleh Outworld selamanya. Cole bersikukuh untuk tetap berjuang dengan alasan para Outworld telah mengancam keselamatan keluarganya. Saat Liu Kang sedang menjaga area depan kuil, ia kaget bahwa Sub-Zero menyusup ke kuil. Sekali lagi, pertarungan dari pengguna es dan api pun tidak terhindarkan. Di tengah pertarungan, saudara Liu Kang bernama Kung Lao pun muncul. Tak terduga, Shang Tsung dan Mileena juga ikut muncul. Hampir saja terjadi pertarungan di antara mereka. Namun, Raiden datang. Dengan kekuatannya, ia membuat perisai yang tidak dapat ditembus oleh Shang Tsung dan anak buahnya. Tidak menyia-nyiakan waktu, Cole dan Kano yang memiliki tanda pun berlatih dengan Liu Kang. Karena Sonya tidak memiliki tanda tersebut, ia tidak diperbolehkan untuk ikut berlatih. Mengetahui hal itu, Sonya pun pergi ke ruang perawatan Jax. Tak disangka, Jax pun sadar dari komanya. Jax bingung apa yang terjadi dengan dirinya dan Sonya pun menenangkannya. Di tempat lain, Cole berlatih dengan Kung Lao untuk memunculkan kekuatan super yang masih tersembunyi dari diri Cole. Kekuatan super ini bernama Arcana, dan setiap orang terpilih pasti akan memilikinya. Cole pun masih kewalahan melawan Kung Lao, dan sekarang berganti giliran, yaitu Kano melawan Liu Kang. Ya, di sini Kano sama sekali bukan tandingan Liu Kang. Latihan pun selesai. Akibat luka yang ditimbulkan saat latihan, Cole mendapat perawatan ringan dari Liu Kang. Jax yang tersadar pun melatih tangan buatannya yang masih sangat lemah. Merasa tidak percaya diri dengan dirinya yang sekarang, Jax mendapat motivasi dari Sonya untuk menerima keadaan dan berjuang selalu. Saat sedang makan malam, Kung Lao bersitegang dengan Kano. Kung Lao berkata bahwa Kano seperti babi gemuk dan malas yang tidak siap untuk bertarung. Kano pun marah dan mengoceh ke Kung Lao. Emosinya pun memuncak dan yang terjadi adalah Arcana Kano muncul, yaitu tembakan laser dari matanya. Kano sangat senang dan sedikit sombong, serta mengejek Arcana yang lain. Keesokan harinya, Cole dilatih untuk merasakan rasa sakit yang dianggap bisa memunculkan Arcananya. Namun sayang, hasilnya nihil. Setelah sesi latihan, Cole memandang foto anak dan istri yang ada di HP-nya. Sonya datang dan mengatakan bahwa Cole adalah pria yang beruntung karena memiliki keluarga yang bahagia. Tak lama setelah itu, Raiden datang dan bilang kepada Cole bahwa Cole masih belum siap dan hanya menjadi beban. Raiden lalu mengatakan bahwa tanda yang dimiliki Cole adalah bukti bahwa Cole adalah keturunan dari Hanzo. Ia menceritakan kisah tentang Hanzo yang dibunuh oleh Sub-Zero. Dan di sini kita tahu bahwa orang yang menyelamatkan bayi di awal film adalah Raiden ini. Setelah menceritakan semuanya, Raiden meminta Cole untuk pergi dari kuil. Cole pun menerimanya. Lalu Raiden mengeluarkan kekuatan teleportasinya untuk memindahkan Cole ke rumahnya. Scene berpindah ke kelompok Outworld di mana Shang Tsung memanggil para anak buahnya, yaitu ada Nitara, Kabal, Jenderal Reiko, dan Mileena, serta guru. Shang Tsung meyakinkan mereka bahwa kekuatan pejuang bumi tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, ia bertanya mengenai bagaimana cara mematikan perisai yang dibuat oleh Raiden. Lantas, Kabal memberi solusi dengan berencana untuk memanfaatkan Kano yang sedang ada di kuil. Kabal pun pergi menemui Kano dari seberang perisai. Ia bernegosiasi dengan Kano. Jika Kano membantu untuk mematikan perisai, ia akan diberi uang yang sangat banyak dan Kano pun berkhianat.
Dengan sinar laser yang keluar dari matanya, ia pun menghancurkan tongkat Raiden. Seketika perisai pun mati dan Sang-Sung beserta anak buahnya berhasil masuk ke dalam kuil. Di tempat lain, Cole pun menghadapi masalah yang sama. Guru yang merupakan anak buah Sang-Sung muncul di depan rumah Cole. Yap, benar, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Jax yang tangannya masih rentan harus berhadapan 1-1 dengan Reiko. Liu Kang dengan kekuatan apinya berhadapan dengan Kabal. Sonya bertarung melawan Milena dan Kung Lao berhadapan dengan Nitara. Cole yang harus melindungi keluarganya terpaksa harus bertarung tanpa Arcana karena ia belum bisa memunculkannya. Anak dan istri Cole yang ketakutan pun bersembunyi di mobil. Namun Goro mengetahuinya dan di momen itu keselamatan mereka berdua terancam. Cole yang memiliki tekad kuat untuk melindungi keluarganya pun akhirnya bisa memunculkan arkananya, yaitu jubah dan senjata. Ia menjadi lebih kuat dari Goro dan Goro pun berhasil dikalahkan. Di kuil, Sonya mengalami luka parah akibat pertarungan. Ia jatuh dan tertimpa bukaan batu. Jax yang melihat itu berusaha menolong Sonya. Tanpa sengaja, tangan buatan yang masih rentan pun berubah menjadi bentuk yang semakin kuat. Sonya pun berhasil diselamatkan. Cole yang telah mengalahkan Guru dipanggil kembali oleh Raiden untuk bersatu di medan pertempuran. Setelah Cole sampai di medan pertempuran, Raiden berkata kepada Sang-Sung bahwa keturunan Hanzo masih hidup. Setelah itu, Raiden mencoba menteleportasikan pejuang bumi, namun sayangnya Kung Lao lebih dulu ditangkap oleh Sang-Sung dan diambil jiwanya. Liu Kang sangat bersedih atas kejadian itu. Pejuang bumi ingin membalas kejahatan Sang-Sung dan Cole memiliki ide untuk mengirimkan pejuang bumi di tempat yang berbeda dan bertarung 1-1 dengan kelompok Outworld, di mana Sub-Zero disisakan di bagian akhir untuk dilawan bersama-sama. Satu persatu kelompok Outworld berhasil dikalahkan. Namun tidak sepenuhnya sesuai rencana, Sub-Zero menculik anak dan istri Cole dan membekukannya. Cole yang tidak terima langsung pergi menemui Sub-Zero. Mereka pun bertarung. Saat Cole hampir mati ditusuk oleh Sub-Zero, muncullah seseorang dan orang itu adalah Hanzo. Ternyata, dulu ketika Hanzo mati, ia berjuang di neraka dengan mengendalikan api neraka. Dengan itu, ia mampu bangkit kembali. Cole pun dibantu oleh Hanzo. Pertarungan terjadi dengan cukup sengit hingga Sub-Zero berhasil dikalahkan. Anak dan istri Cole pun selamat, serta bumi lepas dari ancaman kehancuran oleh Outworld. Dan film pun selesai. Akhir yang mantap bukan? Bagaimana film kali ini sobat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa request film yang nantinya akan saya bahas alur ceritanya dengan versi yang mantap. Segera like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!